Aduh, pagi-pagi udah ada yang berat aja nih. Maksudnya makanan-makanan berat ya, fams? Nggak cuma kenyang maksimal, hidangan ini juga sehat loh. Kalau sudah kenyang, lanjut jalan-jalan untuk mendapatkan vitamin C, fams. Segar pol. Fams, kalau kalian kira ini dibuat dari kulit, salah tuh. Kerajinan ini ternyata dibuat dari kertas loh. Cus, fams, kita mulai aja ya. Fams, kali ini kita beri asupan vitamin C ya, biar tambah segar. Dari beberapa gili atau pulau kecil yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat, ada salah satu spot di mana kita bisa melihat keindahan alam bawah laut Selat Alas. Selat yang menghubungkan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Seperti salah satu spot snorkeling saat menuju ke Gili Bidara ini, fams. Tepatnya masih di sekitaran area Gili Petagan. Langsung aja deh siapin alat-alatnya. Tuh, fams, keindahan karang bawah lautnya indah banget. Bikin betah dan terasa damai. Kalian pasti nggak mau ninggalin momen seperti ini. Ikan-ikan yang cantik, terumbu karang yang masih terjaga keasriannya, sungguh surga bawah air, fams. Semoga kebersihan dan keindahan laut kita selalu terjaga dari sampah-sampah ya, fams, agar ekosistem di dalamnya tetap terjaga. Ayo, fams, kalau pandemi sudah mereda, segera agendakan berlibur ke sini ya. Mantap! Fams, di sisi timur pulau yang menjadi rumah suku Sasak ini juga menyimpan pesona yang tak kalah dengan senggigi dan gili lainnya. Gili Kondo salah satu dari gugusan gili yang eksotis dan bisa dibilang masih perawan karena belum banyak dieksplor wisatawan. Nama Kondo sendiri berasal dari masyarakat lokal karena pulau ini dulu menjadi sarang burung kondo atau burung bangau. Surga yang tersembunyi di Lombok Timur ini dipenuhi dengan butiran pasir putih halus yang terasa hangat di kaki. Sungguh sangat menenteramkan jiwa, fams. Sambil berjalan dan berlari lepas menyusuri pesisir pantai yang landai dengan air yang bening di bawah langit biru terang, dijamin deh segala kepenatan dan kerutan kalian hilang disapu angin laut. Cie, yang lagi butuh banget liburan. Hahaha. Ya harus dong, fams, agar imun tubuh kalian kembali kuat. Harus sering-sering melepas stres. Salah satunya dengan liburan ke alam seperti ini. Salam dari kekayaan Indonesia Raya. Belum puas juga? Cus, kita ajak kalian menikmati pesona alam pesisir barat Lampung. Pantai yang putih, laut yang membentang, dan deburan ombak yang menantang, kita ajak kalian merasakan sensasi deburan ombak Samudra Hindia yang terkenal kuat. Di sini kita bisa bermain bodyboard dan surfing, fams. Sebagai salah satu olahraga adrenalin, bodyboard sebenarnya hampir mirip dengan surfing. Sama-sama memanfaatkan ombak untuk bisa meluncur. Tapi bedanya, bodyboard bisa dimainkan siapa saja, termasuk kalian yang masih pemula, fams. Syaratnya simple, kalian harus mau digulung sama ombak ketika berseluncur. Menjaga keseimbangan di papan bodyboard ternyata lumayan sulit, fams. Soalnya papan yang mengapung jadi gampang goyang-goyang. Hehe, ini mau surfing atau nyanyi dangdut sih? Hihihi. Bodyboarding juga memiliki resiko yang lebih besar karena rawan dihantam gulungan ombak. Tapi sensasi olahraga yang ditemukan tahun 1970-an ini dapat kita rasakan saat ombak menghantarkan kita sampai tepian pantai. Di pantai Labuan Jukung ini terdapat 3 spot favorit untuk berselancar. Ketiganya sudah diakui dunia loh. Wah, keren! Berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, kualitas ombak di Krui nggak perlu diragukan lagi deh. Nggak heran kalau ombak Krui menjadi target dari para surfer dunia. Semakin sore, ombak di pantai Labuan Jukung ini akan semakin besar. Kunci agar tetap bisa berdiri di atas papan surfing adalah tidak boleh panik dan tetap tenang saat ombak menghantam. Karena pada dasarnya, kedua papan yang digunakan berfungsi sebagai pelampung. Sensasi bermain bodyboard dan surfing di pantai ini seru banget loh dan tak tergantikan. Apalagi karakter ombak di sini datang terus-menerus tanpa harus menunggu lama.
Hewan laut ini nyaris menjadi perhatian saat terhidang di meja makan ya, fams. Apalagi ukurannya jumbo kayak gini. Beh, barbar banget, fams. Kalau kalian nggak percaya sama ukuran lobster giant ini, cus deh datengin salah satu restoran seafood di kota Cirebon, Jawa Barat. Namanya juga Giant Lobster, so pasti ukurannya di atas rata-rata, fams. Bayangin aja, satu ekor lobster ini beratnya di atas 500 gram. Nah, kalau lobster asal Gombong ini sih, beratnya mencapai 587 gram. Wih, gedong banget. Yang namanya seafood memang gak jauh-jauh dari bau amis ya, fams. Tapi aroma amis ini bisa dibasmi kok kalau diolah dengan benar. Misalnya, lobster direbus dengan rempah-rempah, daun jeruk, dan batang serai. Perhatikan, fams, si lobster bakal berubah warna, jadi jingga alias oranye selama proses perebusan. Penyebabnya adalah protein bernama astaxanthin pada pigmen yang terlepas. Lanjut, kita geser yuk ke wajan lainnya. Aneka bahan-bahan kayak cabai merah, cabai hijau, bawang bombay, daun jeruk sampai nanas ditumis sampai harum dan matang. Agar rasanya makin sedap, kasih saus asam manis ya, disusul si giant lobster tadi. For your info nih, lobster kini dikenal sebagai kuliner sultan dengan harga yang fantastis. Jadinya hewan laut ini biasa dikonsumsi oleh kaum bangsawan aja. Padahal, fams, awal abad ke-16 lobster ini sempat dijadikan makanan tahanan dan orang miskin loh karena jumlahnya yang berlimpah. Nggak cuma lobster yang ukurannya jumbo, di sini juga nyediain menu giant crab. Beda sama berat lobster, kepiting ini bisa mencapai predikat giant kalau beratnya di atas 300 gram. Nah, kepiting asal Tarakan, Kalimantan ini beratnya mencapai 386 gram tuh. Rempah lagi-lagi dipakai agar aroma amis kepitingnya hilang. Kasih sambal agar sensasi pedas yang nampol ya. Saus padang ini, fams, konon jadi favoritnya para seafood lovers loh. Udah jadi deh, giant crab with saus padang. Biarpun dua menu ini serba giant alias gede banget, soal harga masih terjangkau kok. Giant crab ini dibanderol dengan harga Rp150.000. Kalau giant lobster, Rp275.000. Harga ini masih worth it kok dengan ukuran jumbo. Yang namanya makan seafood nggak asik ya kalau nggak disajikan ala bancakan. Kayak gini nih. Mau makan ramean bisa. Mau digarap sendirian juga boleh kok. Asal dihabisin aja ya, biar nggak terbuang percuma. Hihihi. Oh iya, fams, kandungan protein pada lobster ini lebih banyak loh dibandingkan kandungan protein pada daging ayam. Yang gak kalah gede, ada si giant crab ini nih, fams. Nikmatin deh seninya ngulik daging kepiting di dalam cangkang. Uniknya nih, giant crab ini punya badan yang kecil tapi punya capit yang lebih gede dari kepiting lokal lainnya. Paling nikmat saat kalian dapat dagingnya dari dalam capit ini nih. Beh, juara! Fams, daging di dalam capit kepiting ini memiliki tekstur tebal dan padat kayak gini nih. Mantap! Untuk sebagian orang, seafood bisa menyebabkan keracunan. Pemicunya adanya bakteri pada seafood karena nggak disimpan dengan suhu yang tepat atau kurang matang masaknya. Kalau sampai keracunan seafood, santuy, fams. Kalian bisa minum air kelapa hijau. Soalnya ada kandungan antidotum atau anti racun dan kandungan tanin pada air kelapa hijau. Nah, kedua kandungan inilah yang mampu mengurai racun di dalam tubuh. Selanjutnya kita lihat lagi ya kerajinan dari tangan kreatif. Di Bandung, fams, ada sejumlah anak muda yang mengubah ranting dan akar kayu menjadi hiasan rumah yang cantik. Emang deh, kalau mau jadi orang kreatif itu ada pada diri sendiri. Kalau mau sukses, kita harus berpikir kritis, tidak mau puas, dan selalu mencari hal yang baru. Kuy, fams, kita bikin aja kerajinannya ya. Siapkan ranting kayu, tali rami, aksesoris, botol bekas, lem tembak, dan karung goni. Botol bekas yang sudah dibersihkan kemudian dihias dengan potongan karung goni agar tampilan botol terkesan lebih menarik. Tambahkan juga tali rami pada beberapa sudut botol ya. Lalu tambahkan dengan ranting kayu. Tata ranting semenarik mungkin ya, fams. Lalu tambahkan beberapa bunga sintetis untuk membuat kerajinan semakin hidup. Nggak ada pola khusus dalam membuat kerajinan ini. Hanya butuh imajinasi yang tinggi dalam menghasilkan setiap kreasi. Kebayang nggak tuh limbah yang tadinya terbuang sia-sia, sekarang malah jadi kerajinan yang bisa menghasilkan uang. Harga yang dipatok cukup variatif, fams, mulai dari Rp20.000 hingga Rp100.000.
Peminatnya nggak main-main, fams. Selain Jawa Barat, kerajinan ini sudah sampai ke Pulau Sumatera dan Kalimantan loh. Salut deh! Inovasi kuliner terus berkembang ngikutin perkembangan zaman, fams. Bentuknya yang imut dan lucu sering jadi buruan pembeli. Kayak kudapan yang satu ini nih. Duh, gemes ya. Kayak kamu. Kalian yang suka ngemil ada olahan kue unik nih. Kenalin, fams, ini nastar 3 dimensi. Hai, bentuknya gemoy amat sih. Olahan nastar 3 dimensi ini adalah jenis kue yang banyak dilirik warga. Nggak cuma endes, makin meriah karena bentuk karakter yang menarik. Cara bikinnya masih sama loh dengan nastar biasanya. Ada tepung, susu, telur, margarin, keju, dan gula halus. Jangan lupa siapkan isian nastar, yaitu olahan nanas. Tinggal campur aja, fams, margarin dan gula halus. Kemudian campur hingga rata. Masukkan kuning telur ya. Kuning telur ini berfungsi membuat warna nastar lebih menyala loh. Lanjut, masukkan tepung, fams, dengan sistem 3 kali pencampuran. Disusul keju dan aduk lagi sampai rata. Ngomongin tentang nastar nih, kudapan ini ternyata punya fakta unik dan menarik. Nama nastar berasal dari bahasa Belanda, fam, yakni ananas atau nanas dan tartjes atau tart. Kemudian pelafalannya disingkat menjadi nastar. Kudapan ini juga terinspirasi dari kue pie yang dibuat di dalam loyang loh. Banyak juga yang menyebut nastar adalah jenis kue kering. Padahal menurut sejumlah pakar kuliner, nastar masuk dalam kategori cake karena teksturnya yang lembut dan lembab. Bagi etnis Tionghoa, nastar dianggap sebagai onglai yang berarti pir emas. Onglai dipercaya sebagai simbol dari kemakmuran, rezeki, dan keberuntungan. Nah, adonan nastar sudah siap nih, tinggal dibentuk aja, fams. Oh iya, untuk nastar 3 dimensi ini ukurannya cukup besar dibandingkan nastar pada umumnya, yaitu sekitar 15 gram. Selanjutnya, pencampuran warna dan pembentukan karakter. Proses ini, fams, butuh kesabaran yang tinggi karena masih dilakukan dengan manual, fams. Jangan lupa ya, beri isian olahan nanas, fams. Tinggal bentuk adonan sesuai dengan karakter yang diinginkan deh. Tuh, cakep kan, fams? Kalau sudah begini, nastar tinggal di oven selama 1 jam dengan suhu 140 derajat Celcius. Fams, ada tips agar adonan nastar tidak pecah setelah di oven. Pertama, pastikan pencampuran adonan sesuai dengan takaran ya. Lalu pilihlah oven dengan suhu panas yang stabil. Udah jadi deh nastar 3 dimensinya. Beuh, nastarnya lembut banget. Karena proses pembuatannya masih manual, kalian yang pengen nyoba harus open order dulu ya. Untuk harga per 12 biji dengan karakter berbeda mulai dari Rp150.000, fams. Worth it lah, fams, dengan proses pembuatan yang rumit. Hihihi. Berbagai macam media bisa loh, fams, disulap jadi kerajinan tangan unik dan menarik. Misalnya kerajinan ini nih, cakep banget kan? Tapi jangan dikira kerajinan ini dibuat dari kulit ya. Kenalin, fams, ini namanya kerajinan Fox Leather. Itu loh kerajinan dari media kertas yang disusun menjadi satu kesatuan hingga menyerupai bentuk kulit. Nggak cuma dompet aja nih, ada juga kerajinan lain yang bisa dibuat. Misalnya tatakan gelas, kotak tisu, dan lainnya. Wait, fams, kita kasih bocoran cara bikinnya ya. Siapkan kertas filter kopi, kayu MDF, penggaris, kuas, dan lem. Lalu potong segitiga filter kopi. Kalian juga boleh loh potong kertas dengan bentuk lainnya. Lanjut, lem dan tata potongan kertas tadi deh. Fams, Fox Leather tidak hanya bisa diaplikasikan pada media kayu saja. Dompet berbahan daun pandan juga bisa kok. Bikinnya masih sama kayak tadi, tinggal tempel, lalu bentuk motif jahitan dengan spidol. Setelah rapi, pernis, fams, supaya hasilnya lebih glowing. Tinggal keringkan selama 30 menit aja. Ini dia hasilnya. Kece badai ya, fams? Nggak nyangka kan, fams? Media kertas ternyata bisa dijadikan barang yang cantik. Emang kreatif banget deh para pengrajin Nusantara. Selain kekayaan budaya dan wisata, Yogyakarta juga dikenal kuliner yang nikmat. Dan gak cuma gudeg aja loh yang terkenal, angkringan juga gak bisa dipisahkan sebagai kuliner dari kota pelajar.
For your info fams, angkringan sudah ada sejak tahun 1950-an. Kata angkringan berasal dari bahasa Jawa, angkring, yang berarti duduk santai. Tempat angkringan ini katanya pernah didatangi sama Pak Jokowi loh. Lihat nih, menunya banyak banget. Ada variasi nasi kucing seperti nasi oseng tempe, nasi sambal telur, nasi jamur, nasi bandeng, nasi wadar, nasi cumi, nasi oseng usus, dan nasi huhah. Wih, banyak ya. Jenis sate-sateannya juga nggak mau kalah. Ada sekitar 20 jenis sate yang bisa dipilih kok. Untuk harganya juga murah banget, mulai dari 1.000 hingga 3.500 rupiah. Eits, ada juga sate kolang-kaling yang rasanya manis loh. Untuk yang vegetarian bisa pilih aneka jamur. Buat kalian pecinta daging, di sini surganya. Kalau yang berkuah, ada sayur lodeh yang dijamin gurih dan mantap. Selain makanan, ada juga nih 50 jenis minuman yang bisa kalian pilih. Karena angkringan buka pada malam hari, mending pilih minuman yang menghangatkan tubuh ya. Uniknya nih fams, tempat makan ini menyediakan tungku untuk bakar sate lengkap sama kipasnya. Nggak boleh lupa bumbu oles yang bercita rasa manis. Sebenarnya sih menu yang tersaji di sini sudah matang. Pembakaran ini agar sate yang ditambahkan bumbu oles bisa meresap sampai ke dalam daging. Selain itu, bisa tersaji lebih hangat. Biar makin enak, nasi kucing yang dibungkus daun pisang ini juga bisa dibakar kembali. Beh, jadi makin wangi fams. Daun pisang yang dibakar ini dipercaya bisa menghasilkan mineral yang baik untuk tubuh, misalnya kalium dan magnesium. Sebagai minuman penghangat, kita bisa pesan bir Jawa yang terbuat dari jahe, serutan kayu secang, buah cengkeh, kayu manis, dan masih banyak lagi. Seger! Bir Jawa ini bisa mengobati berbagai penyakit seperti masuk angin loh. Sejarahnya, angkringan dulu nggak menyediakan nasi kucing fams, tapi cuma ada sate-satean dan cemilan saja. Makin kesini, angkringan menyediakan nasi kucing untuk menemani gorengan atau makanan lainnya. Yogyakarta termasuk gudangnya anak-anak muda kreatif. Salah satunya kreativitas yang dikenal dengan nama papercraft atau wajah 3 dimensi. Mulai berdiri sejak tahun 2015, industri kreatif ini mampu membuat cetakan wajah asli dengan tingkat kemiripannya mencapai 90% fams. Biar nggak penasaran, langsung intip proses pembuatannya. Yang dibutuhkan pertama kali foto wajah yang ingin dijadikan model papercraft. Foto bisa dikirim melalui bentuk file atau datang langsung ke studio papercraft dan difoto di sini biar hasilnya lebih maksimal. Soalnya foto yang dibutuhkan harus lengkap tampak depan, samping, kanan, dan kiri. Melalui perangkat lunak atau aplikasi dan proses komputerisasi, gambar foto dipecah menjadi beberapa bagian pola papercraft. Hasilnya kemudian dipreview kembali untuk membandingkan pola dengan foto agar kemiripannya lebih maksimal. Setelah itu pola siap dicetak. Pola foto dicetak pada kertas jasmine yang memiliki keunggulan menyerap tinta lebih baik dan tidak pecah saat ditekuk. Penggunaan kertas ini bisa membuat papercraft lebih awet karena ketebalannya. Setelah dicetak, dilanjutkan dengan proses cutting alias pemotongan pola. Selanjutnya, proses folding, yakni melipat atau menekuk kertas sesuai dengan garis pada pola. Sebelum dilipat, tanda garis pada pola ditekan dengan pena agar tekukan lebih halus. Proses berikutnya, assembling atau perakitan. Proses ini menempelkan pola satu dengan pola lainnya. Caranya, tempel double tip pada setiap ujung lidahnya. Lakukan terus hingga pola membentuk sebuah wajah. Kemudian wajah bisa dibingkai deh. Proses terakhir memberikan varnish atau fiksatif yang bisa membuat papercraft lebih awet dari segi warna dan kertasnya, sehingga warna kertas tidak mudah luntur. Pengecekan perlu dilakukan kembali agar papercraft melekat sempurna. Nah, udah jadi nih fams. Cepet kok, dalam satu hari para kreator ini mampu membuat hingga 4 buah papercraft wajah 3 dimensi. Perawatannya pun cukup mudah, tinggal dibersihkan dari debu, jauhkan dari tempat lembab. Kerajinan ini bisa jadi pilihan hadiah unik kepada teman atau orang tersayang. Dijamin beda deh. Ini nih yang spesial. Jagung gak hanya nikmat dikonsumsi langsung atau dicampur dengan bumbu aja. Mie yang satu ini ternyata dibuat dari bahan dasar jagung loh. Hebatnya lagi, mie satu ini bisa dikonsumsi siapa aja karena dibuat tanpa pewarna sama sekali.
Kalau dibandingkan dengan mie terigu, mie jagung memiliki karbohidrat dan serat yang tinggi, tapi lemaknya rendah tuh. Fems, pembuatan mie jagung ini masih sama dengan pembuatan mie pada umumnya. Tepung jagung dicampur garam sebagai perasa dan air hangat saja. Proses pengadukan ini dilakukan kurang lebih 5 menit atau sampai adonannya merata agar tidak putus saat ditarik-tarik. Fems, mie yang satu ini terkenal dengan mie jagung gluten free. Soalnya dalam proses pembuatannya sudah tidak memerlukan telur ayam sama sekali. Tapi tenang, rasa mie-nya pasti gurih kok. Mie yang bentuknya memanjang ini kemudian digulung sesuai porsinya, Fems. Karena kandungan glutennya rendah, otomatis elastisitas mie jadi berkurang juga, Fems. Makanya mie-nya jadi mudah pecah tuh. Biar nggak mudah rapuh, mie harus dikeringkan terlebih dahulu di dalam ruangan dengan suhu normal, kurang lebih 2 hari. Kalau sudah setengah jam, saatnya kita berpisah, Fems. Tunggu informasi unik dan menarik lainnya ya. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Dadah!